Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dimanapun kita berada, mari kita melanjutkan kajian kita pada penjelasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Siapa yang menegakkan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Menegakkan tauhid itu ada dua pengertiannya. Yang pertama, sebagaimana pernyataan Hasan al-Basri rahimahullah, laisal imanu bitahalli wala bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa nataqa bihi lisanu wa saddaqahu al-amal. Ya, barakallahu bikum. Iman itu bukan hanya dengan angan-angan, dengan harapan-harapan, cita-cita, tapi iman itu adalah sesuatu yang menghunjam di dalam kalbu, kemudian diucapkan oleh lisan dan dibuktikan oleh perbuatan-perbuatan amal saleh sesuai dengan keimanan itu. Makanya disinilah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam riwayat Bukhari, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wa fi riwayatin bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza. Wa iman itu ada 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. Yang tertinggi adalah la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalanan. Makanya iman itu ada kandungannya qaulun bil qalbi wa qaulun bil lisani. Ya, pernyataan dari kalbu ini, keyakinan dalam kalbu diucapkan oleh lisan, dan kemudian itu bagian pertama. Yang kedua adalah wa amalun amal qalbi wa amal jawarih, perbuatan yang dihasilkan oleh kalbu, bentuk rasa cinta, rasa takut, rasa harap, rasa tawakal, dan pembuktian dalam bentuk amal-amal saleh. Ya, bakti kita kepada orang tua, kita sholat, ya, kita berdakwah, kita mengajar dan seterusnya, itu bagian daripada amal-amal saleh yang merupakan ekspresi daripada keimanan. Nah, inilah bagian pertama dalam upaya menegakkan tauhid. Adapun yang kedua, menjauhi dari segala bentuk kemusyrikan, bid'ah yang menyalahi sunnah, dan yang ketiga adalah maksiat-maksiat, pelanggaran-pelanggaran kepada Allah SWT. Ya, apabila kita betul tauhidnya, tidak cukup banyak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah terus enggak salat, terus melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ini berarti belum benar iman orang seperti itu. Sampai kemudian dia menegakkan arti tauhidnya dengan tadi itu, meyakini di dalam kalbunya, mengucapkan dengan lisannya, dan kemudian dia buktikan dengan perbuatannya, sehingga penampilannya, ucapannya, perbuatannya sesuai dengan syariat Allah SWT. Dan sekaligus dia menjauhi dari segala macam yang terlarang. Apakah itu riba, apakah itu syirik, apakah itu kezaliman, apakah itu pembunuhan, apakah itu kebohongan, apakah itu perselingkuhan, apakah itu minuman-minuman keras, judi dan seterusnya. Semua larangan-larangan ini termasuk menjauhi aliran-aliran sesat yang sekarang banyak mengatasnamakan Islam, tapi sebenarnya mereka menyesatkan karena tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena itu, saudara sekalian, bagian ini penting untuk kemudian kita kuatkan dalam diri kita agar kita masuk surga tanpa hisab. Mari kita lihat ayat Al-Quran yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 120. Ya, kita belajar ayat ini dengan sebatan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Jadi Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah umat yang tunduk kepada Allah,
yang senantiasa berbakti kepada Allah dan tidak terlibat dengan kemusyrikan sama sekali. Ada 4 ciri yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim sebagai suri toladan bagi kita. Nabi Ibrahim adalah nabi toladan, nabi, bapaknya para nabi, bahkan Abul Anbiya. Ya, karena Nabi Ibrahim anak-anaknya jadi nabi semuanya. Ya, Nabi Ismail lahirlah nanti Nabi Muhammad SAW. Nabi Ishak lahirlah itu, kemudian Yakub, terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Jadi itu nabi-nabi itu adalah anak cucu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya, nabinya, bapaknya para nabi. Dan Nabi Ibrahim dijadikan suri teladan buat kita semuanya. Makanya Nabi Muhammad itu melanjutkan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga karenanya kesempurnaan Islam itu adalah yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan dilengkapi dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan kepada umat manusia, rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Perhatikan sekalian, Allah menyebutkan Nabi Ibrahim ini dengan 4 ciri, dengan 4 kriteria, dengan 4 karakteristik yang luar biasa. Yang pertama, inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim itu satu umat. Padahal Nabi Ibrahim kan cuma sendiri. Kok bisa disebutkan umat? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah sebutkan, inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahli zalimin. Allah mengatakan Nabi Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai suri toladan, ya, bagi umat manusia. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, dan keturunanku. Maka Allah katakan keputusan Allah tidak akan mengena kepada orang-orang yang menimpa orang zalim. Hanya pilihan-pilihan Allah saja yang Dia kehendaki. Nah, karena itu Allah menjadikan Nabi Ibrahim imam. Tapi di sini kenapa Allah menyebutkan ummah? Apa bedanya imam dengan ummah? Perhatikan sekalian. Imam sebagaimana imam salat, dia toladan, dia diikuti. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru, fa idza raka'a farka'u, fa idza sajada fasjudu. Kata Nabi sallallahu, imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau dia takbir, kalian makmum takbir. Kalau imam itu rukuk, kalian makmum rukuk. Kalau imam itu sujud, kalian makmum sujud mengikuti imam itu. Begitulah imam itu. Ya, dia jadi tauladan. Ya, imam dalam salat, imam dalam rumah tangga, imam dalam masyarakat, imam dalam negara. Makanya harus sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Harus menjadi suri tauladan bagi yang dipimpinnya. Begitulah arti imam itu. Ya, karena itu barakallahu apa bedanya dengan ummah? Kok Nabi Ibrahim disebut ummah padahal dia satu orang, dia satu umat. Ya, umat ini lebih luas daripada imam. Karena umat ini meskipun dia satu orang, bernilai satu umat karena berada dalam satu agama. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya 92, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Ya, sesungguhnya umat ini adalah satu. Ya, mulai Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, umat ini satu. Di atas agama satu, itulah Islam. Maka seluruh para nabi itu mereka membawa Islam. Ya, kemudian dilengkapi dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sehingga untuk seluruh umat manusia. Kalau nabi-nabi terdahulu hanya untuk umatnya, tapi Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Bahkan kepada manusia dan jin, ila tsaqalain. Bu'itsu ila tsaqalain, kata Nabi, aku diutus kepada 2 makhluk, jin dan manusia. Nah, karena itu barakallahu saya sekalian, inilah kemudian umat yang satu di atas agama yang satu menuju Tuhan yang satu. Luar biasa. Makanya Ibrahim alaihissalam rajulun bi ummah, satu orang sama dengan satu umat. Kenapa? Perhatikan. Seorang boleh jadi pemimpin tapi belum bernilai satu umat apabila dia belum melakukan upaya-upaya untuk memberikan kebaikan yang luas kepada umatnya. Yaitu apa? Selain dia sebagai teladan, tapi dia juga sebagai muallimul khair. Dia mengajarkan kebaikan-kebaikan.
Makanya di dalam hadis yang hasan Rasulullah SAW menyampaikan riwayat hadisnya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah mengatakan wa innal malaikata la tastaghfiru li muallimil khair hatta al-hitan fil bahr. Ya, sesungguhnya para malaikat memintakan ampunan kepada orang yang mengajarkan kebaikan, termasuk ikan-ikan yang ada di lautan itu. Subhanallah. Hei para guru, para ustadz, para dosen, para dai, siapa saja yang mengajarkan kebaikan kepada manusia itu, perhatikan. Riwayat ini agung buat kalian, motivasi buat kita semuanya. Ajarkan kebaikan kepada orang lain. Jangan ilmumu disimpan, sampaikan ilmu kepada orang lain. Berikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada orang lain. Sehingga Anda bisa berada di posisi sebagai ummah meskipun sendirian. Makanya ada ulama ditanya, siapakah orang yang beruntung itu? Kata beliau, orang beruntung itu orang yang meninggal dunia sementara amalnya mengalir kepada dia. Amal jariahnya banyak untuk dia. Karena dia meninggalkan murid-murid, dia meninggalkan buku karangannya, dia meninggalkan jejak-jejak dalam kebaikannya kepada umat manusia. Maka begitulah Nabi Ibrahim, dia didiliki sebagai ummah. Ya, meskipun dia seorang, dia adalah ummah, satu umat. Yang kedua, qanitan lillah, ay muti'an lillah. Ya, enggak cukup pada ucapan aku sebagai muslim tapi tidak berbuat. Tidak. Maka harus ada upaya untuk kemudian memaksimalkan potensinya dalam ketaatan kepada Allah. Apakah itu sholatnya, apakah itu infaknya, apakah itu pendidikannya, apakah itu dakwahnya, apa saja yang dia lakukan dalam kehidupan ini dalam rangka untuk taat kepada Allah. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-9 Allah katakan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmatar rabbih. Ya, tidakkah kamu melihat orang yang taat kepada Allah di tengah malam, mereka sujud, mereka berdiri, mereka takut terhadap akhirat dan mereka senantiasa mengharap rahmat Allah SWT. Ya, barakallahu fikum. Karena itu orang yang qanitan lillah, dia senantiasa taat kepada Allah dalam semua keadaan. Ya, taatlah kepada Allah di rumah, taatlah kepada Allah di kantor, taatlah kepada Allah di jalanan, taatlah kepada Allah di pasar, taatlah kepada Allah ketika Anda megang kekuasaan, taatlah kepada Allah dalam semua keadaan. Begitulah yang contohkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, dia senantiasa taat kepada Allah. Hanifa, yang ketiga, Hanifa, senantiasa menuju kepada Allah, berpegang kepada Allah dan jauh dari segala bentuk penyimpangan. Itulah makna Hanif. Makanya kalau ada masalah, kembalilah kepada Allah. Jangan bergantung kepada uang, pada jabatan, kepada dunia, tapi bergantunglah kepada Allah. Itulah orang yang Hanif. Orang Hanif itu selalu bergantung kepada Allah dalam semua arti kehidupannya, sehingga karenanya dia akan jauh dari segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan. Karena sesungguhnya Nabi pun mengingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Aban Muslim dan juga yang lainnya bahwa setan itu bahwa Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, inni khalaqtu ibadi hunafa fajadhum syayatinu fashtaladhum. Kata Allah, aku ciptakan hamba-hambaku itu semuanya lurus, benar, menuju kepada Allah. Tetapi datanglah setan-setan itu untuk menyesatkan mereka, untuk menyimpangkan mereka. Semua manusia diciptakan Allah, kata Allah, hanif, hunafa. Ya, dia lurus jalannya menuju ke arah Allah, tapi setanlah yang menyimpangkan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita menyimpang dan mau disimpangkan oleh setan-setan manusia dan jin dari jalan Allah, sehingga mari kita menjadi orang-orang yang hanif atau hunafa. Nah, yang ketiga, yang keempat terakhir tentang Nabi Ibrahim yang menegakkan tauhid ini, walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim tidak termasuk orang musyrik. Makanya beliau mendeklarasikan. Pertama, beliau menegur bapaknya. Lalu surah Ibrahim ayat 74 terkatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atatakhidu asnaman aliha. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, wahai ayahku, mengapa engkau harus menyembah kepada berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah? Ya, beliau mendakwai ayahnya, begitulah mendakwai kaumnya. Bahkan Allah menyebutkan dalam surah Al-Mumtahanah yang berbunyi begini, laqad kana lakum fi Ibrahima uswatun hasanah. Pada diri Ibrahim buat kalian semua ada suri tauladan yang bagus. Idh qala liqaumihi inna bura'u minkum wa mimma ta'budun.
Kata Nabi Ibrahim, aku berlepas diri daripada kalian dan apa yang kalian sembah-sembah selain Allah itu. Ya, wa badat bainana wa bainakumul adawat wal baghdha hatta tu'minu billahi wahda. Akan muncul permusuhan, ya, kemudian ketidaksukaan antara kami dan kalian karena adanya kemusyrikan di tengah kalian itu. Kami benci kemusyrikan itu. Kami tolak kemusyrikan itu. Jangan sembah kepada selain Allah sampai kalian kembali kepada Allah, beriman hanya kepada Allah saja. Karena itu barakallahu kita diajarkan oleh Muhammad SAW juga seperti itu atas perintah Allah. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 108, ya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah ajarkan kepada Muhammad juga, nyatakan kepada umatmu, kepada umat manusia, aku berlepas diri dari segala bentuk kemusyrikan. Makanya kalau kita berangkat haji, kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah deklarasi anti kemusyrikan yang disampaikan oleh jamaah haji ketika mereka melaksanakan ibadah hajinya. Barakallahu, semoga bermanfaat pada bagian ini. Karamakumullah, subhanahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.